semuanya, perkenalkan nama aku Joevile N. Kaisar Romatua Sumbayak, biasa dipanggil Jojo dengan NIM 2402046039. Dan di video ini, aku sebagai pemimpin dari suatu organisasi atau tim, dan teman-teman juga bisa menebak kepemimpinan apa nanti yang saya perankan. Terima kasih. Dadah. Hai, perkenalkan nama saya Syifa Tunisa, saya biasa dipanggil Iva. NIM saya 24020046011. Jadi pada drama kali ini saya berperan sebagai wakil ketua yang mana dia memiliki kendali atas kontrol internal yang kritis dan juga berani menyuarakan pendapat dari tim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Prida Rahman dengan nomor NIM 24020046019. Di sini saya berperan sebagai sekretaris. Sekretaris di sini memiliki fungsi sebagai penengah atau pendorong evaluasi kinerja kepemimpinan. Nah, sekretaris di sini memiliki karakter yang reflektif dan juga logis. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gadis Fatima Azahra dan biasanya dipanggil Gintis dengan NIM 24020466031. Dan di video kali ini aku berperan sebagai bendahara, di mana bendahara ini memiliki gaya kepemimpinan yang netral dan aktif dalam kritik. Tapi dengan catatan, awalnya itu bendahara ini pasif, lalu mendukung segala perubahan yang ada di dalam video ini. Selamat menonton. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yekta Isgasenaria dengan NIM 24020046032. Di sini saya berperan sebagai koordinator acara dengan karakter pasif, tetapi kemudian memberikan masukan serta mewakili suara anggota yang lain. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Ya, jadi dari Joko kemarin itu kan dia minta Sesuai palet color gitu nggak? Iya, benar-benar. Kamu dapat palet color kan kemarin? Fontnya juga sesuai sama teks. Nah, iya benar. Itu sih Bagus ya sudah. Wih, bagus sih. Kalau aku mau pilih aja. Jadi langsung tinggal di-upload di Instagram aja ya. Iya, mau. ya, itu aja sih ya. Tambahan dari aku. Udah sponsor. Jujur telepon. Ini yang angkat dulu deh. Halo, Apa? Jo, kamu nggak bisa kayak gitu dong. Kamu gila apa? Kocak mau dimaki. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Sumpah. Masalah apa lagi? Sumpah. Gue minta maaf kan, tapi kayak gila banget sih Jo. Aku juga nggak setuju banget. Kalian bayangkan, kita seminggu nih udah kerja. Terus kita udah nyusun konsep, kita bahkan sudah membuat desain. Kita bahkan udah nyari sponsor buat Sumpah Hari Pemuda ini. Tapi gila, Kenapa lagi si Jojo itu? Kenapa, Pak? kita dimundurin ya guys. Sosok gue harus ngomong itu. Jadi kita harus mundurin. Secara sepihak. Wah, jadi kabar bohong soal event kita itu tanggalnya bakal berubah itu benar? Sorry guys. Gak ngerti lagi siapa. Wah. Ya Allah. Gimana nih ya? Desain udah jadi. Wah, gampang habisnya. Poster udah hampir jadi, nah. Tinggal upload aja di YouTube. Kita udah koordinasi juga sama KM lagi. Kalau kayak gini terus mau kayak apa? Kerjaan kita ya sia-sia. Itulah nanti Metak juga marah kan sama kita kayak diundur-undur terus. Jojo ini nggak bisa tahu kayak gini kayak buat keputusan sepihak. Harusnya kalau kayak gini tuh harusnya kita ada yang lapang. Mau nggak mau, kita harus ada diskusi bareng Jojo. Kita harus ngomong langsung ke dia. Bener. Karena pemimpin ini bukan soal perintah, tapi juga diskusi bersama kan? Bener banget. Gue juga setuju. Oke, Iya. aku mau ngomong lagi sama dia, sama si Jo deh. Oke. Karena ini tuh bener-bener nggak boleh nggak sih kayak gini tuh, kita udah kerja keras sama Iya, dia. bener banget. Kita tahu dia itu pemimpin. Kita Iya, memang benar. mau tanya. Tapi kan kita ngurusnya sama-sama. Kalau memang buat mundur, harusnya keputusannya bersama lah. Nggak bisa sendiri-sendiri kayak gitu. Ya udah, nanti kita ada diskusi tentang radio, oke? Guys. Oke deh. Ya, jadi teman-teman bisa buka draftnya masing-masing ya. Pertama yang mau saya tanyakan itu soal desain, teman-teman. Gimana nih desain untuk kegiatan kita? Apakah udah siap? Apakah udah bisa disebar plan-plannya? Untuk Kevin,
menjawab sebelumnya jadi untuk poster itu udah terjadi dan kita juga udah koordinasi sama UKM lain. Jadi media partnernya kita sudah dapat. Untuk poster memang kita tinggal share aja di Instagram. Ya. Oke, selanjutnya mungkin aku mau nanya tentang sponsor. Apakah proposal itu udah keluar? Apakah udah di follow up? Sebelumnya saya izin masuk ya, Tim. Kan kita ini kan awal mula tanggalnya kan tanggal 22, tapi ternyata ada keputusan lain yang menyebabkan dimajukannya menjadi tanggal 15. Sedangkan kan kita tahu sendiri Sumpah Pemuda itu kan dilaksanakannya tanggal 22, otomatis tidak bisa dilaksanakannya tanggal 15. Dan juga untuk sponsor sendiri kita mengajukannya itu di tanggal 15, dan itu ternyata dimajukan menjadi hari H. Kita nggak bisa lagi mencari sponsor karena memang sedangkan surat-suratnya itu belum jadi, proposal semuanya juga sebenarnya sudah jadi, tinggal di-print aja. Tapi untuk menyesuaikan tanggal-tanggalnya lagi itu nggak bisa, Pim, karena kita sudah mengajukan ke pihak perusahaan yang mau kita ajukan sponsornya ini, tapi nggak bisa, Pim. Oke. Jadi karena di tanggal 22 itu ada agenda lain dari BEM Visit, dan itu bisa berisiko ke kegiatan kita. Risikonya ya pasti peserta kita bakal sepi. Jadi aku nggak mau hal itu terjadi, maka aku memutuskan untuk memajukan kegiatan kita di tanggal 15 gitu. Izin masuk tim, izin keluar. Jo, kamu nggak bisa dong kayak gitu. Kita kan harus diskusi. Kamu nggak lihat itu mereka udah kerja, udah jadi sponsor, udah menjaga desain. Nggak bisa tiba-tiba gitu dong, Jo. Pokoknya aku nggak mau tahu. Ini keputusan udah final. Ini demi keberlangsungan acaranya. Jadi kalian harus ikutin apa yang aku bilang. Sudah. Terserah. Kamu doa, Tim. Oh, Jin, tapi kalau kayak gitu berarti kan keputusannya satu arah doang, nggak ada diskusi sama kita. Ya intinya keputusan aku tuh udah final. Ini demi keberlangsungan acara kita. Kalian mau emang acara kita bakal sepi karena tabrakan sama agenda lain sama BEM? Izin masuk, Pim. Kalau acaranya tetap berlangsung, cari sponsor sendiri aja kalau kayak gitu. Sedangkan tanggal 15 aja itu sudah hari kapan, awal timeline kita itu tanggal 15 itu baru mau mengajukan surat ke sponsor. Sudah, kita gak usah fokus berdebat. Kita nggak ada waktu. Kita fokus eksekusi aja. Izin masuk, Tim. Kalau kayak gini caranya gue mending keluar dari kepanitiaan ini. Ini semua bukan rampot. Itulah, ada sponsor langsung aku ajukan di tanggal segitu. Masa mau dimajuin lagi? Kan gak enak sama sponsornya. Itu sudah, ini kayak komando militer loh, sudah ini kayak gini. Itulah masalahnya bareng sama Pak Dedi. Jo, kita kan udah diskusi. Kamu itu bukan diktator. Kita itu tim, kita itu relawan. Ya, kamu juga harus dengerin kita dong, yang lain. Masa kamu gitu? Aku tuh cuma pengen kita semuanya itu efisien. Aku nggak mau kita semua itu berjalan lambat. Jadi aku sebagai pemimpin harus ada kesempatan untuk mengambil keputusan secara tegas dan cepat. Jo, aku tahu efisien itu memang penting bagi himpunan kita. Tapi kalau anggota tim kita sampai kehilangan motivasi buat melaksanakan tugas-tugasnya, ya gimana dong? Kamu mau tanggung jawab? Kalian ini nggak ngerti. Kalian nggak ngerti kalau aku jadi pemimpin itu gimana. Aku tuh cuma pengen satu, acaranya itu sukses. Itu aja. Kamu ngerti, Jo, tapi sukses itu bareng-bareng, bukan kamu sendiri yang nentuin. Jadi tuh bukan kamu sendiri yang kerja, ada kami gitu loh. Kamu harus butuh peran dari kami biar kita tuh kepanitiaan ini jalannya tuh sama-sama biar sukses. Ya, jadi ini timeline buat kegiatan kita. Aku mau sekarang kita kerja sesuai dengan SOP. Timeline kalian, aku kasih deadline hari Jumat ini. Jo, aku tahu kamu ketua, aku menghormati kamu sebagai ketua. Tapi kan kita udah pernah bahas ini, kita udah pernah diskusi soal ini. Jangan terlalu kaku lah. Kita ini kan relawan, bukan karyawan kantor. Lo paham kan? Lo tahu kan?
Aku sama kayak Iva, aku tahu laporannya itu penting, tapi bisa nggak sih teknologi yang lebih fleksibel lagi? Birokrasi itu malah bikin komunikasi kita itu kayak makin lambat tuh Najwa. Semua orang tuh sudah capek tuh, nah kamu tuh kan sudah majuin apa segala macam, kayak apa gitu Lo loh. lihat kan Jo, lo lihat kan anggota, kamu bayangkan kita kerja udah seminggu, kita udah kerja keras, lo lihat nggak? Kalau misalnya lo tetap kayak gitu, lo nggak mau berubah, kayaknya biar kita semua anggota dan anak-anak keluar dari panitian ini. Aku paham, tapi kan ini kita mau kerja secara tertib, secara terstruktur. Kalian juga kan yang minta dilibatin. Sekarang aku libatin. Kalian bikin timeline kalian sendiri. Jo, Aku sudah berusaha buat melibatkan kalian. Kalian kemarin mengeluhkan karena mengambil keputusan sendiri. Sekarang aku kasih begini, kalian mengeluh lagi. bukan gitu maksudnya Jo. Kalau misalnya lo memang ada apa-apa tuh ngomong sama kita itu bakal suksesin acara tuh bareng-bareng. Nggak kayak gini caranya. Kamu kayak gini juga jatuhnya kan memberatkan dirimu sendiri, dan kamu juga tanpa komunikasi tuh sama kita anggota lain. Kalau kayak gini kamu yang capek sendiri Jo. Pusing kan semuanya, orang-orang itu sebenarnya stres tahu kamu tuh ya. Aku nih capek dia manggil. Aku tuh ngerasa nggak dihargain gitu. Poster yang udah aku buat itu diubah tanpa bilang. Terus aku ya sebagai editor tuh, tapi nggak pernah dia briefing. Aku juga lo capek pakai banget, sumpah aku capek banget. Kayak aku tahu sistem itu penting, briefing itu penting banget malahan ya, tapi kita ini kan anak muda tuh ya, kayak nggak cocok kan kalau terlalu kaku. Kalau kaku banget malah kayak kreativitas kita tuh nggak ada, jadi kayak itu kayak ya itu aja, malah jadinya kan bosan kayak gitu. Kalau kalian merasa gitu, ya kita sampaikan lah. Jangan cuma bisik-bisik dan omong-omong doang. Setuju sih. Gitu sih. Ya dia tuh tahu gitu nah apa yang kita perlu kesahkan gitu. Jadi dia tuh nggak otoritas dengan kemauannya dia sendiri. Nah, itu kamu tahu. Ya kalau kita cuma ngomong begini, ya Jojo nggak akan merasa tahu kalau apa yang salah dari gaya dia, apa yang salah dari kepemimpinan dia. Ya kita harus sampaikan. Sebenarnya tuh kita gini tuh sebenarnya tuh peduli gitu, bukan membangkang. Jadi biar kita tuh nggak terlalu capek sama kinerja kita gitu. Jadi kita bisa jalan sama-sama bareng-bareng, nggak ada yang terpecah-belah. Itulah, mungkin kita bisa kali yang ngomongnya beramean. Soalnya kalau aku kemarin sama Ivan ngomong berdua aja itu kayak nggak dieranin tuh sama Jojo, tapi kayaknya kalau semua panitia ikut serta kayak buat minta Jojo itu kayak jangan terlalu begini begitu, kayak sesuai kemauannya sendiri, mungkin bisa kali ya. Sudah kita sama-sama yuk. Aku setuju, kita harus satu suara. Yuk. Iya. Yo, apa? Sendirian aja. Biasalah. Oh iya, aku mau ngomong tentang penelitian kemarin tuh. Aku mau ngasih saran sih. Sebenarnya tuh pemimpinan yang betul tuh gimana proses kita belajar dalam kepemimpinan tersebut. Jadi gaya kamu memang terlalu tegas sih, terlalu kuat. Jadi bikin tim himpunan tuh bisa aja bubar gitu nah karena sifatmu itu atau gayamu itu. Aku tuh cuma pengen semuanya itu berjalan rapi, berjalan teratur seperti yang aku inginin. Tapi ujung-ujungnya malah bikin banyak orang kecewa. Nah, itulah leadership. Leadership itu seni. Tapi bukan cuma nyuruh aja, tapi ada mengajaknya gitu nah. Jadi itu memang ada saatnya kamu tegas, tapi ada saatnya kamu ngerangkul, kamu mendengarkan apa aspirasi dari tim himpunan, tim kepanitiaan itu untuk kamu. Mungkin aku sadar sih gayaku itu lebih ke arah otokratis atau birokratis, dan mungkin aku juga sadar sekarang untuk tim kita gaya demokratis atau partisipatif itu lebih cocok. Nah, itu sudah makanya di dalam himpunan ini, dalam kepanitiaan itu sih memang lebih cocok ya gaya demokrasinya itu sih yang lebih. Ya teman-teman,
setelah mendengar aspirasi dari teman-teman, mulai sekarang kita akan ngambil keputusan sama-sama. Untuk kegiatan bulan depan itu kita voting. Gimana teman-teman, setuju atau enggak? Setuju. Nah kayak gitu dong Jo, kalau kayak gini kan semua jadi senang, kita acara bisa sukses. Jadi kalau kayak gini respect banget sama lo. Siap. Tuh, kita jadi bisa saling berdiskusi kan, diskusi dua arah. Dan lo harus ingat jangan keputusan kayak kemarin-kemarin, jangan hanya sepihak. Lo harus tanyain yang lain. Nah, dan ini juga membuat kita tuh jalannya tuh sama-sama. Kerjasama itu mantap gitu nah dalam permanentian ini. Jadi tidak ada yang jalannya sendiri-sendiri. Jadi jangan ada yang merasa terbebani kayak berat sebelah, enggak. Ya, masih ya teman-teman sudah mau hadir dalam kegiatan hari ini, dan semoga kegiatan kita ke depannya sukses. Amin, amin, amin. Baik, jadi kesimpulan dari naskah dan pembelajaran materi kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam konteks organisasi mahasiswa adalah gaya kepemimpinan partisipatif atau demokratis. Karena gaya kepemimpinan ini mampu mendorong kerjasama tim, membangun komunikasi dua arah, serta menciptakan suasana saling menghargai dan bertanggung jawab bersama. Sementara itu, gaya kepemimpinan autokratis dan juga birokratis di sini itu dinilai tidak efektif bila diterapkan secara kaku dalam organisasi berbasis sukarela seperti himpunan mahasiswa, karena dapat menimbulkan ketegangan, mengurangi partisipasi anggota, juga melemahkan motivasi yang kolektif. Inti pemahaman dari drama ini adalah kepemimpinan yang efektif bukan sekedar soal mengatur dan memberi perintah saja, tapi tentang kemampuan memengaruhi dan mengajak anggota tim untuk berjalan bersama mencapai tujuan melalui komunikasi, kepercayaan, dan kolaborasi. Terima kasih. Seperti yang dikatakan oleh Rosalind Thors, gaya kepemimpinan bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang mampu membuat semua merasa punya tempat untuk berbicara. Kepemimpinan bukan hanya tentang memberi arah, tetapi berjalan bersama. Kayak sama lo. Iya, kami juga. Kamu ngerti nggak sih, Jo? Iya bagus loh ya. Sudahin lah. Ini buat behind the scene. Ulang. Belibet, sorry. Bapak bilang halo. 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 Mbaknya ini remnya aja. Ini saya kasih 300.000. Mbaknya mau diajak makan hari ini? Punya hati, I'm try, tapi sasu terluka.